Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan melihat situasi yang terjadi saat ini, sama seperti apa yang dilakukan atau yang dihadapi oleh Nabi Mika, dia melakukan sesuatu di dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi. Dia berkata, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang kita perlu lakukan juga sekarang adalah supaya kita mempunyai sikap yang pasti. Kita tidak perlu menghindar, tidak perlu lari dari corona yang terjadi saat ini. Karena kita lari ke sana, di sana ada corona. Kita lari ke sini, di situ juga ada corona. Yang kita perlu lakukan adalah kita harus mempunyai sikap. Yang pertama, sikap yang kita harus lakukan adalah kita mau menunggu pertolongan dari Tuhan. Menunggu pertolongan yang daripada Bapa di surga. Tuhan berkata, engkau berdiam diri, maka Tuhan yang akan bertindak. Sama seperti Mika, dia menunggu pertolongan Tuhan. Dia hanya berharap kepada Allah yang hidup. Dia tidak berharap kepada siapa-siapa. Dia tidak berharap dan mengandalkan teman yang sudah tidak bisa dipercaya lagi, tetapi hanya kepada Tuhan. Nah, di dalam kita menunggu inilah kita harus mempunyai sikap tindakan yang pasti. Bukan hanya sekedar menunggu, melamun, memikirkan ke sana kemari. Tapi menunggu yang dimaksud oleh Tuhan di sini, oleh Mika di sini adalah menunggu di mana kita harus selalu berjaga-jaga. Supaya di dalam kita menunggu ini tidak ada kuasa-kuasa lain yang menyelinap di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Jadi menunggu itu berarti kita harus tetap bergerak. Menunggu itu kita tetap harus bertindak. Menunggu itu kita tetap harus membuat atau melakukan sesuatu. Yang pertama adalah kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Menunggu bukan berarti hanya berdiam saja atau tidur-tiduran saja di kamar. Tetapi menunggu itu tetap harus di dalam kewaspadaan. Kita harus tetap berdoa. Matius 26 ayat 40 sampai dengan 41 dikatakan begini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam kita menunggu pertolongan daripada Tuhan, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan adalah supaya kita menjaga hati. Kalau dikatakan tadi dalam firman Tuhan bahwa musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Artinya banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita, keimanan kita, ketekunan kita, kekuatan kita dari orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, yang menjadi sumber atau yang memancarkan kehidupan, maka itu akan membuat kita menjadi lengah. Kewaspadaan itu yang perlu kita lakukan adalah
supaya di dalam Lukas 12 ayat 35 dan 36 dikatakan, supaya pinggangmu tetap terikat. Pinggang berbicara kesiapan kita di dalam bertindak. Pinggang berbicara kesiapan kita untuk melakukan sesuatu. Pinggang berbicara kesiapan kita untuk menghadapi peperangan. Oleh karena itu pinggang kita harus tetap terikat. Di dalam Efesus 6 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, terikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan, supaya kita senantiasa ada di dalam kebenaran, ada di dalam kuasa firman Tuhan, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Di dalam kita berjaga-jaga, di dalam kita berdoa, di dalam kita menjaga hati kita, supaya kita tidak menjadi lemah. Dan yang kedua yang dikatakan kewaspadaan adalah pelitamu harus tetap menyala. Pelita berbicara tentang Roh Kudus. Pelita berbicara tentang terang Allah, kebenaran firman Tuhan yang harus terus menyala-nyala. Roma 12 dikatakan bahwa supaya kerajinan kita tidak menjadi kendor, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Di dalam rumah kita melayani Tuhan dengan cara selalu bersekutu dengan Tuhan, dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, dengan selalu berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Menanti-nantikan tuannya. Ayat di dalam Lukas 12 ayat 36-37 dikatakan, supaya kita menanti-nantikan seperti seorang yang menantikan tuannya untuk membuka pintu menyambut tuannya. Kemudian dia mengikat pinggangnya dan siap melayani tuannya. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu dengan segala apa yang terjadi saat ini. Corona, dia akan mati sendiri jika tidak mendapatkan lawan untuk berseteru. Yang penting bagi kita, dengan berjaga-jaga, kita mau membatasi diri kita. Kita hanya dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita mau mendengarkan aba-aba, kita mau mendengarkan aturan-aturan, kita mau bekerja sama dengan semua orang dan bekerja sama dengan pemerintah, supaya semuanya bisa dilalukan. Jangan keraskan hati, jangan timbulkan egoisme, tetapi kita bersama-sama supaya hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita, hadir dalam hati kita, hadir dalam rumah tangga kita, hadir dalam bangsa dan negara kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu berpikir macam-macam. Kita tidak perlu berpikir dan menunggu kedatangan Tuhan itu kapan untuk memberikan pertolongan. Yang perlu kita persiapkan adalah hati kita, supaya kita siap menerima pertolongan itu. Karena pertolongan dari Tuhan, dia akan datang sendiri. Dia akan menghampiri setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Nabi Mika. Dia hanya menunggu, dia hanya berharap bahwa Tuhan akan menolong dan memulihkan suatu keadaan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berjuang di dalam dari rumah kita masing-masing. Kita saling berdoa satu dengan yang lain. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita. Haleluya. Tak usah
aku takut. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkati. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Pujianku menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ku puja, hanya Engkau yang ku sembah. Bagi-Mu kemuliaan selamanya. Oh Yesus, agung nama-Mu Tuhan. Ajaib dahsyatlah nama-Mu, kuasa-Mu. Ya haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, atas firman-Mu yang hidup yang kami boleh dengarkan pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami boleh Tuhan mempersiapkan kehidupan kami Tuhan, supaya kami tetap dapat bersekutu dengan Tuhan, supaya kami tetap dapat berdoa, berjaga-jaga Tuhan, supaya segala kemungkinan, segala kuasa-kuasa iblis yang ingin merenggut akan iman kami Tuhan, itu tidak akan terjadi Bapa, karena Engkau yang memeliharakan hidup kami Tuhan, karena Engkau yang memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap umat-Mu, Engkau melihat segala kehidupan kami, bahkan Engkau melihat bangsa negara kami, Engkau melihat masyarakat Indonesia Tuhan, yang saat ini Bapa di dalam kekhawatiran, dalam ketakutan Tuhan Yesus, di dalam kebimbangan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menuntun semua orang Tuhan Yesus untuk boleh melihat akan kuasa pertolongan-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami tetap setia. Ajar kami Tuhan untuk kami bertekun, agar kami dapat melihat pertolongan Tuhan terjadi bagi kami, terjadi bagi umat-Mu, terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan, terjadi bagi seluruh rakyat, terjadi bagi seluruh dunia Tuhan, supaya dapat melihat bahwa Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau adalah Allah yang memberikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jagalah hati kami Tuhan Yesus, jagalah kehidupan kami Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus tidak menyimpang daripada firman-Mu, supaya kami Tuhan Yesus tidak mencari pertolongan kepada kuasa-kuasa lain, supaya kami Tuhan Yesus, supaya iman kami Tuhan tidak menjadi kendor, supaya iman kami tidak menjadi turun Tuhan Yesus, tetapi biarlah iman kami semakin meningkat dan meningkat, semakin sempurna di hadapan-Mu, di tengah-tengah krisis pandemi ini Tuhan Yesus, di tengah-tengah krisis Tuhan virus corona ini Bapa, biarlah kami semuanya tetap memandang kepadamu Tuhan Yesus, sama seperti hamba-Mu Mika yang menunggu-nunggu Tuhan, yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, yang mengharapkan pemulihan daripada Tuhan. Karena itulah yang terjadi, dia boleh mengalami Tuhan pemulihan, bangsa Israel boleh mengalami pemulihan Tuhan Yesus setelah mereka percaya kepadamu. Demikian juga kami Tuhan, GBI Hosiana, umat-Mu yang ada di Hosiana Tuhan, Engkau memandang, Engkau melihat semuanya. Tutup bungkus dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus, supaya di rumah kami masing-masing ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tetap menghadapkan hidup kita, mengharapkan hati kita kepada Tuhan, supaya Dia yang memberikan pertolongan. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, karena janji Tuhan adalah pasti, firman Tuhan adalah pasti, ya dan amin. Kita terima firman Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan untuk menyertai kita hari ini, minggu ini, dan seterusnya. Tuhan akan menyertai